Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak yang solih dan solihah level 6. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Guru dalam pelajaran IPS. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai pelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan kalian pause videonya. Alhamdulillah sudah selesai berdoanya. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita masuk pada materi, perhatikan gambar berikut ini. Ada yang masih ingat dengan gambar ini? Gambar apakah ini? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar lambang ASEAN. Setelah berhasil menebak gambar tadi, berarti kalian sudah tahu ya hari ini kita akan belajar apa? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan mempelajari tentang ASEAN. Kita akan mempelajari kembali tentang faktor terbentuknya ASEAN atau latar belakang terbentuknya ASEAN, tujuan terbentuknya ASEAN, keanggotaan ASEAN, bentuk kerjasama ASEAN, dan yang terakhir manfaat kerjasama ASEAN. Materi pertama kita yaitu adalah latar belakang terbentuknya ASEAN atau faktor-faktor terbentuknya ASEAN. Terdapat 4 latar belakang terbentuknya ASEAN. Mari kita lihat ada apa saja. Faktor atau latar belakang yang pertama adalah persamaan letak wilayah, karena letak negara-negara anggota ASEAN sama-sama berada di bagian tenggara benua Asia. Faktor selanjutnya yaitu adalah persamaan nasib pernah dijajah. Dari peta berikut ini dapat terlihat bahwa sebagian besar bangsa ASEAN pernah diduduki oleh penjajah, kecuali bangsa Thailand yang sama sekali tidak pernah dijajah. Faktor berikutnya yaitu adalah adanya perselisihan antar negara ASEAN, yaitu antara Malaysia dan Indonesia tepat 2 tahun sebelum ASEAN terbentuk. Perselisihan ini terjadi dikarenakan pada saat itu Malaysia hendak membentuk negara federasi atau perserikatan yang juga meliputi sampai wilayah Singapura. Hal ini ditentang oleh Indonesia karena dianggap sebagai bentuk gerakan neokolonialisme baru atau bentuk penjajahan bangsa barat yang baru. Perselisihan ini dapat terselesaikan dengan damai, dan untuk mencegah terjadinya perselisihan kembali, maka dibentuklah ASEAN. Faktor yang terakhir yaitu adalah berkembangnya paham komunis. Karena sebelum terbentuknya ASEAN pada saat itu masih berlangsung Cold War atau perang dingin antara paham barat dan timur. Paham timur yaitu adalah paham komunis. Dan untuk mencegah masuknya paham tersebut ke wilayah Asia Tenggara, maka dibentuklah ASEAN. Meski demikian, tidak menghindarkan negara-negara ASEAN untuk ikut dalam paham komunis. Negara anggota ASEAN yang ikut dalam paham komunis salah satunya adalah Vietnam. Materi berikutnya yaitu adalah tujuan terbentuknya ASEAN. Berbeda dengan latar belakang atau yang merupakan alasan terbentuknya ASEAN, tujuan terbentuknya ASEAN yaitu adalah hal-hal yang ingin dicapai oleh negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, hal yang ingin dicapai yaitu adalah
mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya. Yang kedua, memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu. Dan yang keempat yaitu meningkatkan stabilitas keamanan dan politik. Selanjutnya yaitu adalah keanggotaan ASEAN. ASEAN memiliki 10 negara anggota dan 5 diantaranya yaitu nama-nama negara yang dilingkari berikut ini merupakan negara-negara yang pertama kali mendirikan ASEAN. Materi yang berikutnya yaitu bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Dalam bekerja sama, negara-negara ASEAN berpegang dalam berbagai prinsip, yaitu diantaranya yang pertama adalah saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan dari semua anggota. Yang kedua, mengakui hak setiap bangsa untuk hidup bebas dari campur tangan pihak luar. Yang ketiga, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota. Yang keempat, menyelesaikan perselisihan secara damai. Yang kelima, tidak mengancam atau menggunakan kekerasan. Yang keenam, menjalankan kerjasama secara efektif. Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN terjadi dalam beberapa bidang. Yang pertama yaitu di bidang pendidikan, yaitu bentuk kerjasamanya adalah dengan melakukan pertukaran pelajar dan pemberian beasiswa pendidikan. Lalu yang kedua adalah melakukan penyetaraan ijazah di negara-negara anggota. Yang ketiga adalah membentuk kelompok peneliti antar negara dan menetapkan kurikulum sekolah yang ditujukan untuk mewujudkan perdamaian dan menghargai hak asasi manusia. Contoh program kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang ini yaitu adalah Southeast Asia Youth Leadership Program. Selanjutnya yaitu dalam bidang sosial. Yang pertama adalah memberi bantuan kepada penduduk negara anggota ASEAN yang mengalami bencana alam atau tragedi konflik peperangan. Yang kedua, bekerja sama untuk mengatasi peredaran narkotika atau obat-obatan terlarang. Selanjutnya yaitu kerjasama dalam bidang ekonomi. Yang pertama yaitu adalah membentuk kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara atau yang disebut dengan AFTA, Asian Free Trade Area. Lalu juga membentuk IRRI sebagai lembaga penelitian padi atau beras karena merupakan makanan pokok negara-negara anggota ASEAN. Lalu selanjutnya yaitu adalah mendorong investor untuk melakukan penanaman modal di negara-negara ASEAN dan membentuk pengembangan kawasan di bidang pariwisata, perikanan, dan perkebunan. Berikutnya yang keempat yaitu kerjasama dalam bidang teknologi. Contoh kerjasama dalam bidang teknologi yaitu adalah mengembangkan teknologi pasca panen secara bersama-sama. Teknologi pasca panen ini adalah ilmu atau cara yang digunakan untuk memaksimalkan hasil panen. Nah, ilmu ini digunakan ketika proses pemanenan, proses penyimpanan, sampai pada proses pengiriman atau transportasi hasil panen. Selanjutnya yaitu membangun jaringan kota cerdas ASEAN untuk meningkatkan penguasaan teknologi di negara-negara anggota ASEAN. Dan kerjasama yang kelima yaitu dilakukan dalam bidang budaya. Contoh kerjasama dalam bidang budaya adalah yang pertama mengadakan pentas budaya, lalu yang kedua mengadakan pameran hasil kerajinan tradisional. Yang ketiga, mengadakan studi banding dan saling bertukar informasi tentang budaya tiap-tiap negara. Dan yang terakhir, mengadakan festival bunga untuk menarik minat wisatawan.
Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN yang berikutnya yaitu adalah kerjasama dalam bidang politik. Yang pertama contohnya yaitu perjanjian mengenai kawasan damai, bebas, dan netral. Nah, maksud dari kawasan damai yaitu kawasan ini terbebas dari konflik, dan kawasan bebas dan netral artinya kawasan ASEAN tidak ikut atau terikat dengan paham barat maupun paham timur, yaitu dengan paham liberal maupun paham komunis. Yang kedua, contoh kerjasama dalam bidang politik yaitu adalah perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Contoh kerjasama dalam bidang politik yang ketiga yaitu perjanjian kawasan bebas senjata nuklir. Dengan adanya perjanjian ini, berarti negara-negara anggota ASEAN dilarang untuk mengembangkan, memproduksi, atau bahkan memiliki senjata nuklir. Dan bentuk kerjasama dalam bidang politik lainnya yaitu adalah pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Banyak manfaat yang dirasakan dari diadakannya kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Seperti dalam bidang pendidikan, manfaat yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia negara-negara anggota. Lalu dengan diadakannya pertukaran pelajar, maka pelajar-pelajar di negara-negara ASEAN dapat saling bertukar informasi. Dengan demikian, manfaat yang didapatkan yaitu semakin berkembangnya pengetahuan yang dimiliki negara-negara anggota ASEAN. Manfaat kerjasama dalam bidang sosial yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup penduduk negara ASEAN dan para pengungsi dan juga korban bencana alam menjadi terbantu. Selanjutnya, manfaat kerjasama dalam bidang ekonomi. Yang pertama yaitu meningkatkan perekonomian negara anggota ASEAN dan memperkuat ekonomi regional kawasan ASEAN. Selanjutnya, manfaat kerjasama dalam bidang teknologi. Yang pertama yaitu meningkatkan penguasaan teknologi negara-negara anggota dan memudahkan kegiatan masyarakat. Manfaat berikutnya yaitu dalam bidang budaya. Dengan adanya kerjasama dalam bidang budaya, maka budaya negara-negara anggota menjadi lestari dan industri yang terkait dengan kebudayaan dan pariwisata juga semakin berkembang. Manfaat kerjasama dalam bidang politik. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas keamanan dan politik negara-negara anggota dan konflik dapat terselesaikan dengan damai tanpa kekerasan. Alhamdulillah, pembelajaran IPS kita pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa di kelas IPS berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.